Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal latihan bab 1 pelajaran ilmu tafsir kelas 11 IPK. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal ini bisa memudahkan dan menambah wawasan para peserta didik terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah. Oke, kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama mengemukakan, maksudnya di sini adalah berapa perspektif yang dimukakan oleh para ulama dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah. Jawabannya adalah B. 3 perspektif definisi Makkiyah dan Madaniyah. Soal yang kedua, ketika mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama mendefinisikan dengan perspektif, tadi jawabannya di soal yang pertama 3 perspektif. Nah, sekarang perspektifnya apa? Jawabannya adalah A. Ditinjau dari masa turunnya, tempat turun ayatnya, mukhatab atau sasaran ayatnya. Jadi ulama itu memandang kepada 3 kategori ini dalam menentukan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Masa turun ayat, tempat turunnya, mukhatab atau sasaran ayatnya. Soal yang ketiga, Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Definisi ini ditinjau dari, nah ingat tadi ada 3 tinjauan atau 3 perspektif dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah. Masa turun ayat, tempat turun ayat, mukhatab ayat. Nah sekarang definisi yang ini, Makkiyah adalah ayat yang turun di Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Definisi ini ditinjau dari tempat ayat turun, yakni Makkah dan Madinah. Kita lanjut ke soal yang keempat. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Definisi ini ditinjau dari, jawabannya adalah kalau yang B, tempat turun ayat adalah Makkah dan Madinah, sasaran ayat sama dengan mukhatab ayat, sebab ayat turun sama dengan asbabun nuzul, maka jawabannya adalah A. Waktu turun ayat, yakni sebelum Nabi hijrah dan sesudah Nabi hijrah. Soal yang kelima, Makkiyah adalah ayat yang menjadi khitab orang-orang Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang sasaran pembicaraannya orang-orang Madinah. Definisi ini ditinjau dari, maka definisi ini ditinjau dari sasaran ayat. Kalau waktu ayat turun, yakni sebelum Nabi hijrah dan sesudah Nabi hijrah. Kalau tempat ayat turun, maka tempatnya adalah Makkah dan Madinah. Kalau sasaran ayat, maka sasarannya adalah orang-orang Makkah dan orang-orang Madinah. Oke, yang keenam, cara ulama menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Melalui logika, melalui riwayat yang sahih, melalui pemahaman terhadap isi ayat,
melalui tekstual ayat. Maka jawaban yang benarnya adalah B, melalui riwayat yang sahih. Jadi yang paling utama adalah tidak boleh mereka-reka saja ini ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Maka perlulah riwayat yang sahih. Kita ke soal selanjutnya, soal yang ke-7. Simai nakli adalah ada 4 pilihan. A, cara berpikir yang benar, periwayatan yang sahih, pemahaman terhadap ayat yang benar, pendengaran yang baik. Maka jawabannya di sini adalah periwayatan yang sahih. Karena ini tidak terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah. Ini juga tidak terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah. Maka inilah yang benar jawabannya, periwayatan yang sahih. Soal yang ke-8. 2 cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Melalui logika yang benar dan melalui tekstual. Untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah tidak bisa melalui logika atau melalui tekstual ayat. Kemudian yang B, melalui riwayat yang sahih dan simai nakli. Ini kedua istilahnya sama. Simai nakli maksudnya adalah riwayat yang sahih. C, kiasi ijtihadi dan melalui logika. Ingat, untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah tidak bisa melalui logika. Logika saja nggak bisa. Maka jawabannya yang benar adalah D, melalui simai nakli, melalui riwayat yang sahih maksudnya, dan melalui kiasi ijtihadi. 9. Bila ada ayat sajadah dalam sebuah surat, maka surat tersebut termasuk. Kita ulang lagi. Bila ada ayat sajadah dalam sebuah surat, maka surat tersebut termasuk. Maka jawabannya adalah C, Makkiyah. 10. Dalam Al-Quran terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Misalnya kisah Nabi Adam, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Soleh dan nabi-nabi yang lain. Maka kategori surat yang berisi kisah adalah, maka jawabannya adalah A, Makkiyah. 11. Setiap surat yang berisi kewajiban atau had merupakan surat. Maka jawabannya adalah Madaniyah. Karena ketika sudah di Madinah itu sudah turun ayat-ayat yang berisi hukum pidana, berisi kewajiban-kewajiban yang lain. Itu turunnya di Madinah. Yang ke-12, setiap surat yang berisi dialog dengan ahli kitab dan sebagian suratnya panjang adalah ciri-ciri dari surat. Maka jawabannya adalah Madaniyah. Karena ahli kitab itu ada di Madinah. Ketika Nabi di Makkah belum bertemu lagi dengan ahli kitab, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian yang ke-13, setiap surat yang berisi kisah Nabi Adam dan Iblis serta surat yang diawali dengan huruf tahajji atau huruf potong seperti Nun, Qaf, maka surat tersebut adalah surat Makkiyah. Jawabannya A. 14. Perhatikan angka berikut 82, 20, 12. Terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah, maka maksudnya adalah 82 adalah jumlah dari surat Makkiyah. 20 adalah jumlah surat Madaniyah. 12 adalah jumlah surat yang diperselisihkan. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Maka jawabannya adalah B, jumlah surat Makkiyah, Madaniyah, dan yang diperselisihkan. Kita ke soal yang ke-15. Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran dan mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari, maka jawabannya adalah D, hikmah Makkiyah dan Madaniyah. Kalau ini sebab adanya Makkiyah dan Madaniyah, ini tidak termasuk ke dalam ini. Asbabun nuzul ayat maksudnya adalah sebab turun ayat, tidak termasuk ke sini. Syarat Makkiyah dan Madaniyah juga tidak.
Maka jawabannya adalah D. Hikmah makiyah dan madaniyah. 16. Ayat-ayat makiyah memiliki tema atau topik pembicaraan mengenai. Maka jawabannya adalah D. Akidah, hari kiamat, dan hari pembalasan. Jadi kalau terkait masalah keimanan, maka ayat tersebut adalah ayat makiyah. Pernikahan, waris, jual beli, ini kategori ayat madaniyah. 17. Surat madaniyah memiliki tema akidah. Ini adalah temanya ayat makiyah. Hari pembalasan temanya ayat makiyah. Kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu juga tema dari ayat-ayat makiyah. Maka jawabannya adalah D. Hukum pidana, hukum waris, jihad, perjanjian, dan perdamaian. Ke-18. Dalam buku Mabahits fi Ulumil Quran, jumlah surat madaniyah ada, jawabannya C, 20 surat. 19. Dalam buku Mabahits fi Ulumil Quran, jumlah surat makiyah ada, jawabannya adalah B, 82. Terakhir, jumlah surat yang diperselisihkan ada sebanyak 12 surat. Ingat angkanya, 82, 20 dan 12. 82 jumlah surat makiyah, 20 jumlah surat madaniyah, 12 jumlah surat yang diperselisihkan apakah dia makiyah atau madaniyah. Oke. Untuk kali ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.